Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, mari kita mulai pelajarannya. Nah, pertama-tama kita akan belajar di pelajaran ke-6. Ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Nah, di sini bagannya, benda terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Itu berdasarkan wujudnya. Kemudian memiliki sifat, satu, memiliki bentuk yang tetap, mengikuti bentuk wadahnya, sama. Kemudian contohnya papan tulis, lemari, meja, dan lain-lain ya. Kemudian contoh yang lain ada susu, sirup, minyak goreng. Nah, kemudian contoh lagi udara, asap, dan awan ya. Nah, itu berdasarkan dari wujudnya padat, sifatnya memiliki bentuk yang tetap. Kemudian contohnya, nah, itu dia ya. Nah, itu kemudian ayo mengamati. Lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Nah, di sini tabel pengamatan ya. Kemudian lokasi pengamatannya di sini contohnya di tempatnya di perpustakaan ya. Terus benda apa yang diamati? Yang pertama nama bendanya, kemudian bahan pembentuknya apa, wujud bendanya apa, dan fungsi bendanya apa. Nah, di sini sudah ada contoh. Contohnya nomor 1, lemari. Bahan pembentuknya itu dari kayu. Kemudian wujud bendanya termasuk dalam benda padat. Fungsi bendanya apa? Fungsinya yaitu untuk menyimpan baju ya. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kalian cari sendiri contoh yang lain ya. Di sini udah dikasih contoh sama Bapak. Ayo menulis. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Manfaat benda beraneka wujud. Pada suatu hari, Udin berkunjung ke rumah Lani. Udin ingin belajar tentang wujud benda bersama Lani. Lani menjelaskan bahwa kita dapat menemukan berbagai macam benda di lingkungan sekitar. Benda memiliki wujud, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, itu contohnya. Nah, ayo berlatih. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau kg, ada gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama?
Nah, di sini gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga ya. Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Nomor 1, berat badan Udin adalah 30 kg kilogram. Nomor 2, ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Yang nomor 3-nya, berat cincin ibu adalah 3 gram ya. Kalau cincin atau perhiasan itu masuknya ke dalam gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Nomor 5, ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Ayo mencoba, mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan, lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. 1, timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. 2, catat hasilnya di dalam tabel. 3, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Nah, di sini yang sudah ditimbangnya nomor 1 namanya Reski, berat badannya 28 kg. Nah, selanjutnya ada Alan 31 kg, dan terakhir itu 6 Febri, yaitu beratnya 40 kg. Dari yang terkecil disusunkan sampai yang terberat ya, itu susunannya. Ini sebagai contoh aja. Kemudian ayo mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, ini sini sudah dilingkari. Contohnya hidup yaitu rendah hati, kemudian secukupnya, cermat, berbagi, dan hemat ya. Nah, itu contoh hidup sederhana. Contoh sikap hidup sederhana. Jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu. Sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersikap sederhana, kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. Hidup sederhana membuat kita lebih mudah untuk berbagi dengan sesama. Ya, itu contohnya. Kemudian ayo berdiskusi. Diskusikan bersama temanmu. Berdiskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Nah, di sini 1, tidak berlebihan dalam makanan dan minuman. 2, tidak berlebihan dalam berpakaian. 3, menggunakan barang atau alat elektronik yang masih bisa digunakan. 4, tidak pamer dengan kendaraan yang kita miliki. 5, rajin menabung. 6, suka berbagi dengan orang lain. 7, belanja sesuai dengan kebutuhan saja. 8, tidak mementingkan keinginan, melainkan mendahulukan kebutuhan. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Cerita yang menggambarkan hidup sederhana, sampaikan hasilnya di depan kelas. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini.
Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.